Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Nurul Iman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita dengan jalannya diberi kesempatan untuk sholat jamaah di sini dan menyempatkan waktu untuk mencari atau mendapatkan ilmu seni menjalani kehidupan ini menurut versi pencipta Allah di dalam ajaran Islam kita. Ibu bapak sekalian, sholawat salam kita panjatkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikut, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita meneruskan untuk melihat menjalani seni. Dan ini penting banget untuk kita, bagaimana kita menyikapi dunia kita ini, dunia masing-masing, untuk mencapai tujuan yang benar. Bapak sekalian, pada kesempatan ini nanti akan kami beri mukadimah sedikit, kemudian bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menyikapi hal yang kita bahas ini, kemudian bagaimana logisnya Ibnu Athaillah memberikan kerangka kita memandang. Dan kalau ibu bapak biasanya ngaji hikam itu yang nomor 24, 25 itu dipisah. Tapi kalau saya enggak, bagaimana nanti kita dalami maknanya yang di hikmah ke-24, kemudian kita dalami makna yang ke-25, baru bagaimana 24, 25 kita mendapatkan suatu pandangan untuk menjadi penguat kita. Bapak sekalian, hadirin yang kami hormati, masih di layar ini saya ingin berikan pengantar dulu. Bapak sekalian, hidup itu ini bagian dari seni menjalani hidup. Hidup itu, Bapak sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa memilih. Kadang-kadang kita bisa memilih. Contohnya, dulu kita tidak ada, Bapak sekalian. Dulu tidak ada kita. Kemudian melalui kehendaknya, lewat kedua orang tua kita, sehingga terjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah pada waktu itu ditiupkan roh keallahan dalam segumpal darah itu, kemudian terlahirlah diri kita. Pada saat lahir kita tidak bisa memilih ibu kita siapa, bapak kita siapa. Terlahir yang dulu Pak Hazwar masih bayi, sekarang kita semua sudah dewasa, lahir dengan menangis. Kemudian di sekitar kita ketawa, senang, gitu ya kira-kira. Kita lahir tanpa busana, kemudian tanpa dosa, fitrah. Itulah dunia awal kita. Kita menyikapi, kan saya mengantarkan di masalah yang di hikmah ke-24 itu urusan bagaimana menyikapi ujian, kemudian 25 itu bagaimana mencapai tujuan. Jadi begitu kita lahir, itu kita menangis, di lingkungan kita adalah tersenyum karena kedatangan manusia baru. Kita menangis bisa ditafsirkan karena kita akan menghadapi dunia fakta. Begitu kita tumbuh, bayi, kemudian bisa berjalan, maka pada saat itu dunia fitrahnya masih muncul. Kalau bayi itu kalau senyum ya benar-benar senyum, kalau nangis benar nangis, nggak ada makna lain. Kemudian dia
diajari oleh keniscayaan dunia. Sampai gede, agak gede, sehingga nangis, senyum. Senyum bisa maknanya menjadi banyak. Senyum beneran, senyum sedikit, senyum sinis, senyum yang sifatnya lucu, senyum menertawakan. Akhirnya itulah diajari oleh lingkungannya sehingga mengenallah dunia seperti ini. Kemudian jadilah seperti kita, Ibu-Bapak sekalian, masing-masing bayi tadi akan jadinya menjadi berbeda-beda. Berbeda itu karena pilihannya berbeda, takdirnya berbeda, dan yang lebih penting adalah nilai. Nilai apa? Nilai spiritual yang dipakai oleh masing-masing itu berbeda. Berbeda agama, berbeda nilai spiritual, dalam satu agama memandangnya juga berbeda. Oleh karena itu kita sekarang mau belajar. Belajar untuk melihat dunia ujian dan bagaimana menyikapi tujuan itu. Kita lihat sekarang bagaimana bedanya. Setelah mereka makin gede, kemudian mereka bekerja atau berusaha. Pagi hari berangkat, malam hari baru pulang. Pontang-panting, kemudian seni menjalani hidup dijalani. Dari yang benar di kanan sampai sikut kiri, sikut kanan, itulah pengalaman kehidupan. Pengen pendidikan dapat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S lilin, semuanya diperoleh. Ada yang bekerja, berusaha, dapat sedikit, dikumpulin dikit-dikit jadi bukit, bukit jadi gunung, gunung satu minta dua, itulah jadinya. Kemudian ada orang, manusia nyebut, oh bapak itu, ibu itu sukses. Tetapi menyingkapi sukses ada seseorang dengan rasanya ada yang hampa. Kesuksesan saya nggak saya rasakan. Itu satu orang. Ada orang lain, orang kecil, saya sekolahnya nggak sampai SMA atau baru SMA. Saya rezekinya juga pas-pasan. Tapi dia bisa hidup, menikmati, bahagia, damai. Tapi lebih beruntunglah mereka yang bisa meraih katanya tadi sukses, tetapi juga bisa menikmati bahagia sejati. Nah itulah Bapak sekalian warna sesuai dengan peran masing-masing. Ada yang jadi petani, ada jadi pedagang, ada jadi PNS, ada jadi Polri, TNI, ada pramugari dan sebagainya. Itu peran saja. Nah peran masing-masing kita itu Bapak sekalian itu berbeda-beda. Ada yang sejak kecil itu dikasih sebagai posisi yang tajrid, nggak usah berusaha keras juga duitnya datang. Ada. Ada yang kita harus bekerja asbab sesuai posisi tadi yang saya sebut tadi. Kalau disebut yang kerja keras itu lebih kaya, makanya harusnya orang yang di jalan kerja keras sampai malam itu menjadi apa kaya. Tapi faktanya tidak begitu. Nah, Bapak sekalian, terkadang rezeki dikejar malah lari, terkadang dibisikin dia akan datang. Bapak yang kami hormati, maka kita belajar dua sisi. Bagaimana menyikapi, memaknai hikmah yang ke-24 dan 25 ini. Untuk membawa ke sana, di slide berikutnya saya mengantarkan Bapak sekalian dengan apa yang disampaikan resep oleh Allah kepada makhluknya. Al-Baqarah 216 yang menyatakan relativity, pandang kita berbeda-beda. Kita lihat ya, wa asa antakrohu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal sejatinya itu baik bagimu. Wa asa ayyuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu itu menyayangi, menyenangi, mencintai sesuatu. Ya. Wa huwa syarrul lakum, padahal dia itu buruk bagi kamu. Wallahu. Kata kuncinya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kemudian kita tidak tahu. Jadi Bapak sekalian, memaknai awal ini karena begini, kita itu bisanya melihat apa yang kita lihat. Orang itu kaya, orang itu sukses, orang itu gagal dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang levelnya sama. Apa di balik kekayaannya, apa di balik kesuksesannya, apa di balik kegagalannya. Dan Allah menakdirkan itu untuk kita.
Oleh karena itu, Ibu sekalian, mengantarkan yang hikmah ke-24 itu, di alam lingkungan kita itu, kalau kita mendapat ujian, kelihatannya ujian. Tetapi sejatinya itu jalan untuk dia diberi keselamatan. Ada juga peristiwa seseorang dikatakan gagal kelihatannya. Tapi di pandangan Allah yang kita belum tahu untuk diri kita, itu penglihat itu adalah bagaimana misalnya kita kegagalan, itu adalah cara Allah mengalihkan agar nantinya dia berhasil lebih baik. Kita seolah-olah terlihat diuji dengan kehilangan. Orang yang kita cintai kemudian diambil, anak saya masih kecil diambil oleh Allah. Kita tidak tahu. Bisa jadi cara Allah melepaskan diri dari yang tidak baik untuk kita. Nah, dari sisi pengawalan ini, Bapak sekalian, maka saya ingin memulai. Di slide berikutnya, Pak, itu adalah apa yang disampaikan oleh Kiai Musonif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita lihat begini, Bapak sekalian. Ini 24 itu melihat bagaimana sejatinya dunia kita senyatanya ini. Yang masing-masing orang melihat berbeda. La tastaghrib wuku al-aqdar madumta fi hadihid dar. Artinya begini, jangan engkau merasa heran, nggak usah heran. Manakala engkau merasa di kehidupan kita sehari-hari ini, baik di rumah, di kantor, di lingkungan itu, kita mengalami suatu kejadian yang menyulitkan kita. Sulit, membuat kita susah, menderita, dan hal-hal lain yang kita itu tidak senang. Itu sudah biasa. Jangan heran. Jadi, madunta fi hadhihi dar, artinya selama engkau masih berada hidup di dunia. Selama mata kita bisa melihat seperti ini. Kemudian dilanjutkan, fa innaha ma abrozat ila ma huwa mustahiqqan wasfiha wa wajibun na'tiha. Karena dunia ini ya memang penampakannya seperti itu. Sesuatu yang tidak mungkin ya keluar dari sifat dunia itu dan karakter yang layak bagi dunia itu. Mari kita lihat tadi yang saya sebut, begitu orang belum menikah, susah. Itu dunia karena belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, kemudian belum punya anak, susah lagi. Kalau sudah punya anak, kemudian gede, kemudian nyari rezeki. Nyari rezeki kalau belum dapat kerjaan, susah juga kita. Itulah dunia. Kalau sudah cari kerjaan, kita kaya, susah juga. Sesuatu yang mana kalau duit kita hilang, kita harus mikirin duit kita letakkan di mana, kemudian bagaimana duit kita itu tidak menghasilkan banyak. Itulah sesuatu yang tidak kita inginkan. Itulah dunia. Tidak hanya orang yang kecil, bisa jadi orang besar, tidak hanya pas susah, juga pas diberikan nikmat. Semua itu dunia. Ya, itu kira-kira Bapak sekalian. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, di dalam memandang dunia itu yang kondisi seperti itu masing-masing orang berbeda. Dan oleh karena itu kita diajari bagaimana? Pertama, Ibu Bapak sekalian, hakikat yang ada di kita alami ini, Pak Azwar dagang, saya jadi pegawai, kemudian yang lainnya ada yang pensiun kerja lagi dan sebagainya. Ujian dunia ini, Bapak sekalian, kita mani ada 4 hal. Yang pertama adalah dunia itu merupakan tempat di mana kita itu diuji. Bukan tempat untuk kita tidur-tidur rebah-rebahan. Rebah-rebahan nanti punya masalah juga, gitu ya. Orang rebahan itu juga punya masalah, itu dunia. Tapi tempat ujian, gitu kan?
Makanya di dalam surat Al-Ankabut itu jangan enak-enak saja kita di dunia itu untuk diem aja. Untuk masuk ke surga juga ada ujiannya, untuk naik pangkat juga ada ujiannya. Itu ujian. Yang kedua, Bapak sekalian, masalah, kesulitan, kekecewaan, itu normal di kehidupan. Hidup ini kumpulan dari masalah. Itulah hidup. Kalau nggak punya masalah bukan hidup, bukan dunia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana menyikapi dunia ini yang berbeda-beda tadi. Ada yang begitu kena ujian, kena masalah, itu langsung kecewa drop. Ada yang melihat ujian, cobaan, itu dia bisa menyikapi dengan benar. Dan yang terakhir adalah, intinya adalah ujian itu adalah bagaimana kita menguji kualitas kita. Jadi kalau kualitasnya bagus ya, pada saat diuji, maka dia akan levelnya berbeda antara satu dengan orang lain. Dan itu sesuai dengan level masing-masing. Sesuai dengan level masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan. Makanya Ibu-Bapak sekalian, kalau orang Muslim yang diajarin di kita itu semua serba menakjubkan. Pada saat dikasih musibah juga ada hikmah di baliknya. Pada saat kasih nikmat itu menjadi baik baginya. Itu Ibu-Bapak sekalian yang diajarkan, diperjelas mengenai bagaimana melihat dunia ini. Nah sekarang Ibu-Bapak sekalian, kalau kita lihat mengapa orang itu kita semua berbeda satu lain dalam menyikapi ujian masalah itu. Sebenarnya itu level untuk 5 hal. Kalau dia level masing-masing itu pada derajat 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana seorang itu mengenali dirinya. Saya, Pak Pras, Pak Azwar, teman-teman sekalian, pada saat diuji itu saat itu adalah mengenali dirinya. Diasah ya. Kalau padi itu, kalau pengen bersih ya diseleb menjadi apa? Menjadi beras. Kalau yang namanya emas itu dibakar menjadi emas itu. Kemudian kalau yang baja itu digosok biar halus. Kalau lewat itu tidak lewat itu ya tidak terlihat. Sekalian itu yang kita sebut sebagai lebih kita biar mengenali diri. Ya. Kalau kita tidak pernah kehilangan, tidak merasa seberapa besar kita itu ikhlas. Kalau kita tidak merasa susah, kita tidak mengenal apakah kita sabar atau tidak sabar. Jadi akan kelihatan itu masing-masing orang. Yang kedua, pada saat kita menghadapi ujian kita, itu saat itu kita sebenarnya sedang dibersihkan oleh Allah. Seperti tadi, kalau apa istilahnya pisau diasah, ya bisa menjadi ini karat-karatnya bersih dia. Itu Ibu sekalian. Yang ketiga adalah kalau diuji apapun ujiannya, tentu ujian itu bisa nikmat tidak nikmat ya. Nggak punya duit itu ujian. Kita naik kelas apa enggak? Kalau level kita ya di SD ya level SD. Gitu kira-kira. Kemudian apakah diuji kita itu hubud dunia atau enggak? Cinta berlebihan dunia atau enggak? Itu ujian dunia karena seberapapun segunung harta, 2 gunung harta kita, pada saat nanti ajal menjemput, itu ditinggal. Saat orang lulus, di situ akan pada saat meninggalkan itu, husnul khotimah, itu dia dengan senyum. Yang lainnya menangis berbalik terhadap pada saat kita lahir. Kan gitu kira-kira. Itu hubud dunia apa kagak? Boleh kita kaya tidak dilarang. Apakah dia dimasukin hati atau di pinggirnya hati. Itu seni menyikapi. Saya berbeda dengan ibu bapak beda dengan saya. Itu kira masing-masing kadarnya berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah semakin dekat sama Allah apa menjauh. Akan kelihatan ada orang pada saat diberi musibah yang kemudian karenanya kemudian menyebabkan dia di penjara, makin dekat sama Allah. Artinya ujian itu mendekatkan kepada Allah. Diberi jabatan tinggi malah lupa. Maka itu artinya adalah itu ujian juga, menjauhkan diri
kepada Allah. Dengan cerita itu, Bapak sekalian, di Al-Hikam hikmah yang ke-24 yang mengatakan bahwa kita adalah kumpulan dari menghadapi masalah. Dan masalah itu masing-masing berbeda caranya. Orang bisa dengan tenang menghadapi masalah yang dihadapi, orang lain tidak tahu dengan senyum. Ada orang yang dikit aja stres, dikit aja harus masuk rumah sakit jiwa. Itu seni. Terus sekalian hidup itu seni. Estetika yang harus kita jalankan dengan penuh seni, sesuai dengan peran kita masing-masing. Hidup itu kita harus memberikan manfaat, melayani, kita berlayani dengan sebaik-baiknya. Hidup itu yang terpenting adalah, Bapak sekalian, adalah panggilan suci. Hidup itu ibadah, hidup itu adalah untuk kita jalani. Itulah yang membedakan tadi. Kumpulan, jangan heran, Bapak sekalian, kalau kita menghadapi ujian. Yang kita tidak normal, manakala kita tidak punya masalah. Pak RT di sini sampai usianya paling senior di antara kita, kumpulan daripada masalah hidupnya. Sebagaimana dia itu menyikapinya. Kalau nggak punya masalah, itu bukan dunia. Itu kira-kira. Berikutnya, Bapak sekalian. Setelah kita mengenali bahwa hidup dunia itu kumpulan daripada ujian, kumpulan dari masalah. Pada saat bersamaan itu, setiap orang itu, kalau masalah sesuatu yang tidak diingini, maka di hikmah ke-25 adalah sesuatu yang ingin dimiliki, yang disenangi. Itulah tujuan. Ya, Bapak sekalian. Pola Kiai Musonef bin Athaillah Asy-Syakandari. Ma tawaqqafa mat labun anta tolibum birabbika. Itu kalimat pertama. Coba, mari kita renungkan. Tidak akan sulit mencapai tujuan, mencapai yang ingin kita inginkan. Kalau pedagang pengennya dagangannya laku keras. Kalau bisnis ya untung banyak. Kalau pegawai karirnya bagus. Kalau punya anak yang soleh, solehah. Kalau pengen hidup bahagia. Kan gitu kira-kira. Jadi diomongin bahwa tidak akan sulit mencapai tujuan yang kamu inginkan, ya kan? Yang kamu cari apabila kita itu bersandar kepada Tuhanmu, pada Allah. Kemudian disampaikan berikutnya, wala tabassaro madlabun anta tolibuhu binafsika. Dan tidak akan mudah mencapai suatu tujuan yang engkau inginkan, yang engkau cari, manakala engkau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Bapak sekalian, orang di hikmah ini, orang kadang-kadang aliran di kehidupan ini ada yang aliran yang disebut aliran materialisme. Pokoknya hebat itu karena akal kita, karena kita sadar, karena kita masih bisa bekerja. Percayalah ya Bapak sekalian, ilmu psikologi juga memberikan pengetahuan kepada kita itu tidak lebih dari 40%. Jadi hebatnya kita, fisik pada saat kita bisa bekerja keras, ngomong bisa berbicara, sadar begini itu nggak lebih dari 40%. Orang hebat itu ada lagi di luar itu. Yang lebih apa itu? Pada saat rileks. Makanya berkembang ilmu yoga, ilmu relaksasi gitu. Sebenarnya membuat ide-ide muncul itu. Kemudian kita diajarin khusyuk level berikutnya. Otak itu bekerja pada saat full sadar itu nggak lebih dari 40%. Kemudian agak tenang, rileks pada saat kita santai itu ide-ide muncul. Kemudian di atasnya itu adalah khusyuk. Khusyuk pada saat benar sholat yang benar itu kekuatan yang luar biasa. Dan setelah itu otak sadarnya hilang, yang namanya mati dalam kehidupan, tidur. Sel-sel tubuh hidup, reborn kembali. Itu yang menopang kita. Itulah Bapak sekalian, bahwa yang membedakan itu adalah tadi di dalam menjalani, menyikapi kondisi kita itu, kita mengandalkan diri kita sendiri atau
bersandar kepada di luar kita. Di bersandar di luar kita itu ada ininya Pak, Ibu, ada bedanya. Satunya bersandar kepada Tauhid, satunya bersandar kepada Sang Pencipta. Tauhid itu apapun. Kalau dia punya jabatan, dia menyandarkan kepada jabatannya. Kalau dia punya orang kuat, menyandarkan kepada orang kuat itu. Dan apalagi dia menyandarkan pada diri sendiri. Itu yang bedakan. Oleh karena itu, kuncinya itu adalah bagaimana dia bisa bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali daripada Allah. Itu yang akan memperlancar tujuan. Bapak bisa amati, ada anak sakit, kemudian mau dibawa ke dokter. Seorang ibu wudu, sholat dulu, itu adalah di luar daripada berikhtiar ke dokter, ada dia keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan, ikhtiar tetap. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersandar tadi tidak berarti dia tidak ngapa-ngapa, yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu adalah bagaimana dia itu berikhtiar kemudian berserah diri kepada Allah. Bukan urusan kita untuk hasil itu. Nanti Ibu sekalian hidup kita menjadi tidak terlalu berat. Yang mikirin diri kita itu kita punya malaikat, punya Allah, tentara-tentaranya. Kemudian kita tidak menggantungkan hidup kita pada kemampuan diri sendiri. Gitu ya, kira-kira. Kita akan kecewa nanti. Oleh karena itu, Bapak sekalian, karena kita tahu yakin bahwa ada Allah di balik itu. Yang membedakan orang percaya diri apa enggak, itu backingnya kuat apa enggak. Backing terkuat seseorang itu adalah Allah. Dia akan percaya diri, enggak takut dengan segala yang membuat kata orang melemahkannya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dari belajar yang hikmah ke-25 itu ada rumus kehidupan. Rumus dunia yang kita seni menjalani itu. Bapak sekalian, yang pertama adalah kalau kita itu kerja keras, kita mati-matian. Kerja keras, tapi di situ enggak ada Allah. Keyakinan kita dia akan lelah. Dia akan lelah. Tapi kalau di situ ada ikhlas, ada sabar, dia ada rasa keallahan, itu nggak ada itu lelah. Kalau dia ambisi, tanpa Allah, dia akan gelisah. Ya, yang saya sebut tadi, dia boleh ijazahnya S3, S-teler, macam-macam, hartanya berlimpahan. Tapi ada yang hampa, ada yang gelisah. Lalu sekalian lihat, sekarang di dunia masuk ke tahun 2030, masalah psikologi menjadi banyak, orang stres banyak di mana-mana. Itu kira-kira. Yang ketiga adalah kalau dia kaya, akhirnya gunung hartanya menjadi banyak, tetapi tanpa Allah itu kosong. Makna daripada kepemilikannya kosong, karena toh dia akan ditinggal, paling direbut oleh, dijadikan perebutan anak cucunya. Dan yang keempat adalah jabatan, dikasih kepala bidang, dikasih kepala seksi, kepala kantor, dikasih staf. Tanpa Allah, maka dia akan sombong. Oh, ini saya ini. Kan gitu kira-kira. Tidak amanah. Kemudian yang kelima, ilmu. Kalau kita dikasih ilmu tanpa Allah, itu ngakali. Jadi ilmunya dipakai ngakali. Ilmunya menjadi untuk membinasakan. Padahal kita punya ilmu karena kita diberi ilmu oleh Allah. Itu sudut pandang. Oleh karena itu terakhir rumusnya menyikapi yang hikmah 25 itu adalah kalau kita pada makom masing-masing peran kita, apakah tajrid, apakah asbab, posisi kita apapun, kita berikhtiar, ya, kita punya kemauan ikhtiar, kemudian kita tawakal, disitulah kita menemukan keberkahan hidup kita. Bapak Ibu lihat, pejabat setinggi apa-apa dia akan mengalami, apapun akan mengalami gelisah. Bapak bisa melihat ada kadang-kadang di level bawah merasa nyaman. Bagaimana nih cara untuk kita melakukan, menyikapi hidup di dunia ini. Di slide berikutnya, slide terakhir. Pak, tolong slide terakhir. Next slide. Jadi Bapak sekalian, sekarang bagaimana kita menggabungkan hikmah ke 2024 melihat, menyikapi dunia yang intinya adalah masalah. Jadi
Kita dimanapun kita gerak itu adalah karena kumpulan masalah dan dihubungkan dengan bagaimana kita mencapai tujuan. Bapak sekalian, kalau kita buat formulasi, karena judulnya adalah menyikapi ujian untuk mencapai tujuan. Apapun tujuan kita yang relatif tadi tergantung pada warna spiritualitas masing-masing. Orang kalau kagak punya tujuan artinya mati. Kalau punya hidup itu punya tujuan. Pak Azwar sekarang datang bersama kita tuh dengan tujuan, ya Pak ya. Itu tuh bertujuannya jelas. Nah, pertanyaannya adalah apakah tujuan itu tercapai dengan baik atau enggak sesuai standar yang dikehendaki oleh Rob kita. Dilihat dari kualitas harapannya. Kalau harapannya itu masing-masing orang berbeda. Harapan kita itu berbeda-beda. Ada keinginan baiknya. Nah, keinginan baik itu hasilnya tujuan tadi harus ada harapan dikalikan seberapa dia itu bekerja keras. Misalnya dagang, biar caranya cepat, kemudian daripada bayar cash sulit gitu ya Pak Azwar ya, dibuatin kris. Kemudian setelah ada kris, kemudian tempatnya macam-macam diletakkan di situ barang-barang. Kemudian orang pesan bayar sendiri. Itu effort. Ada yang duduk di rumah pesan, itu effort. Kemudian bisa jadi yang kita lakukan itu berhasil, bisa lagi gagal. Itulah sabar menjalani. Masing-masing orang beda. Ada level 1 sudah KO, level 2 ada yang terus. Sabar. Dikalikan dengan tawakal. Setelah sabar menjalani belum tentu sesuai dengan yang kita capai. Berserah diri kepada Allah. Itu yang terbaik yang Allah tentukan untuk kita. Nah, setelah itu kita tempuh dibagi dengan seberapa level ego yang kita miliki untuk mencapai itu. Dibagi dengan ego. Ego tadi di 25. Kita itu menyandarkan diri kita saja. Atau ini Pak Azwar misalnya. Saya contohkan Pak Azwar nggak apa-apa ya. Misalnya ya udah. Ini saya dagang ya karena saya kerja keras, saya udah pegang, saya datang kemana-mana. Ini saya harus mendapat ini, itu adalah egonya sendiri. Tapi ada seberapa dibandingkan dengan ego itu diproporsi sedikit kemudian diserahkan kepada Allah. Disitulah yang menentukan semakin besar ego mendominasi, semakin kecil keberhasilan hakiki yang akan dia peroleh. Semakin besar tawakal, semakin besar pertolongan Allah. Bahwa di rumus dunia ini, Ibu Bapak boleh percaya atau tidak, itu yang namanya ada hukum rahmat Allah. Di luar kemampuan fisik kita, tadi ada kemampuan rileks, kemampuan khusyuk, ada yang namanya hukum rahmat Allah. Jadi orang itu kadang-kadang bekerja nggak banyak juga hasilnya juga bagus-bagus juga. Itu yang kadang-kadang kita kering. Kalau begitu, hasil dari yang kita bahas ini Pak, kita akan mengenal di sebelah kiri kanan kita sehari-hari itu 4 model manusia, 4 model orang. Yang pertama, ya, 4 jenis manusia itu orang yang kerjanya ngeluh. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Dikasih dikit udah ngeluh, beban sedikit ngeluh. Kalau udah ngeluh, dia nanya itu, kenapa saya? Kalau kenapa saya, hilang itu pahala. Yang ngasih kerjaannya juga udah males. Yang kedua adalah dia tanpa nilai spiritual, bertahan. Saya ingin membuktikan. Ya, saya harus kuat, saya harus sukses, saya harus dagang sampai sore, sampai saya harus kerja sampai malam, sampai kerjaan selesai. Ya dia akan memperoleh pengalaman. Saya udah pindah dari tempat satu ke tempat lain, ilmu ini, ya dapat pengalaman. Nah, level ketiga adalah yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Senyum aja setiap semua yang dihadapi. Ini sudah ketentuan Allah, saya sudah berikhtiar, saya sabar. Kemudian hasilnya kita ridho atas itu dengan ikhtiar yang itu. Itu orang seperti itu, percaya saya itu akan lebih segar daripada orang tipe pertama, tipe kedua. Lebih lagi orang yang bersyukur. Allah sedang mendidik saya. Syukur karena kita dapat nikmat banyak, maupun syukur pada saat hari ini kita lakunya nggak banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, maka derajat kita yang naik. Itu kira-kira ya Bapak sekalian.
Kalau begitu terakhir dengan kita mengcapture hikmah ke-24 gitu dan mengenali dunia itu karakternya kayak apa, kemudian berbalik karakter yang masalah tadi kita punya keinginan yang kita harapkan, kemudian apa langkah kita agar sesuai? Yang pertama adalah kita harus mengubah cara pandang. Bapak sekalian, cara pandangnya itu mengapa saya diuji, mengapa kok saya sakit, mengapa kok saya itu lagi bangkrut, mengapa kok saya nggak naik-naik pangkat, maka dirubah menjadi apa yang Allah inginkan, Allah ajarkan dari kejadian, dari kondisi yang saya hadapi saat ini. Beda kan? Udah. Bebannya menjadi beda. Yang kedua, terima kenyataan. Jadi kalau kita nolak situasi kondisi saat ini yang diberikan Allah setelah kita berikhtiar, kita tidak ridho, yang ada adalah penderitaan. Mau merenungi penderitaan makin mempercepat game over kita gitu kira-kira. Nah, penerimaan inilah yang akan memberikan jalan solusi baru untuk kita. Oh ini nggak laku ini, nggak merana di situ dia udah punya ikhtiar cara yang lain, ya kan? Kemudian dimarahin istri ini karena suami takut istri, kalau berhenti terima kenyataan ya sudah gitu aja. Tapi kalau tidak menerima kondisi itu, mencari solusi kira-kira apa ada yang salah kepada diri saya, kemudian memperbaiki diri dan sebagainya. Yang ketiga adalah punya sabuk pengaman yang namanya doa. Kita ini sekalian ada ikhtiar gitu ya, tetapi ada sabuk pengaman. Saya ngomong begini nih sekalian seolah-olah tidak saintifik. Ya itu saintifiknya, hidup itu seperti itu karena kita sudah mengakui dunia itu kenyataannya seperti itu. Kekuatan power of doa itu luar biasa. Hubungan apalagi doa diri sendiri, doa orang lain yang melahirkan kita itu ridho fi ridhol walidain gitu ya. Doa ibu adalah ridhonya ibu adalah ridho Allah. Ya kita sendiri diri kita harus berdoa. Kita sudah hati-hati di jalan kalau ada orang lain melengos, bisa jadi mobil kita diserempet, gitu kan? Itu pengamannya doa. Pengaman doa, begitu kita salah jalan macet, aduh sialan ini mengapa saya harus lewat sini? Itu nggak bisa kita logika di situ. Jadi makin kita belajar ilmu ini, kita hidupnya itu makin luas, pandangannya makin luas. Kemudian sekali yang keempat, kita itu berikhtiar maksimal. Orang kayak begini bukan lokro tiduran gitu. Ini ilmunya adalah pada saat berbicara hikmah yang kedua, kita ikhtiar maksimal. Islam itu nggak mengajarkan kita pasrah, tapi kita diajarkan untuk ikhtiar maksimal sesuai dunia kita masing-masing. Ya, sekalian. Kita mudahkan barang susah. Jangan mempersusah barang yang mudah. Apalagi nyusahin, apalagi barang yang sudah susah kita susah-susahin lagi. Hidup kita menjadi lebih susah lagi. Kemudian berikutnya mengajarkan tawakal. Kalau faida azamta fatawakal Allah. Pada saat kita sudah berikhtiar maksimal, serahkan urusan kepada Allah. Allah lah yang akan menentukan baik buruknya. Dan yang terakhir kita introspeksi. Kita adalah bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengambil pelajaran apakah yang sudah kita lakukan dengan diri sendiri, dengan keluarga, ada sesuatukah yang perlu kita perbaiki, merenung. Yuk sekalian, dengan demikian maka yuk sekalian menjalani hidup itu, seni menjalani hidup itu, kita tidak gampang gundah, kita tidak gampang kecewa, kita juga tidak sombong, kita akan makin tawadhu. Rezeki itu tidak makin susah untuk kita kejar, bisa jadi malah datang. Allah berfirman, burung itu kalau memang dengan ridho Allah dikasih makan kok, makannya yang datang malah. Maka rezeki itu ada rezeki yang sifatnya basic yang diberikan oleh Allah, ada rezeki yang variabel, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita harus yakin. Kalau nggak yakin nggak terbukti. Pak Langgeng nggak percaya saya. Ya sudah, itulah levelnya. Maka yang diberikan dia hanya mengakui dua, level pemberian standar dan level variabel. Kalau kita berusaha kemudian diberi setara dengan usahanya. Tapi di luar itu ada rezeki-rezekinya. Makin ringan semua, nanti rumah sakit jiwa dan dokter jiwa menjadi berkurang pasiennya.
Ada psikolog tulisannya adalah bagaimana ikhlas, bagaimana syukur, bagaimana sabar. Itu kunci yang menjadi kalau itu berjalan, maka psikolog itu menjadi tidak perlu. Kan itu kira-kira. Mudah-mudahan sekalian Allah memberikan jalan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita, masyarakat kita. Karena sudah pas jam 13, mari kita akhiri. Ya Pak Pras ya, mohon izin kita akhiri, kita berdoa. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in kunna qad akhtarna au nasina faghfir lana. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu jika kamu telah melakukan jika kita telah melaksanakan kesalahan atau lupa ya Allah maka ampunilah kami ya Allah. Demikian Bapak sekalian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah untuk kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Pras.